Timbang serbuk paracetamol sesuai yang dibutuhkan. Kemudian timbang pula laktosa sesuai yang dibutuhkan. Masukkan serbuk paracetamol ke dalam mortal dan tambahkan serbuk laktosa. Campur hingga homogen. Tambahkan sedikit demi sedikit solut tiogelatin. Aduk terus hingga solut tiogelatin tercampur merata pada serbuk. Selanjutnya, serbuk dibuat menjadi bulatan-bulatan dalam ukuran yang lebih besar. Hal ini memudahkan ketika proses pengayakan dalam pembentukan granul. Berikut ini bentuk granul basah setelah bulatan-bulatan sebelumnya dilewatkan pada ayakan. Granul basah yang diperoleh ditimbang. Kemudian dikeringkan dalam almari pengaring pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Granul basah yang diperoleh ditimbang sebanyak 6 kali. Masing-masing granul dimasukkan ke dalam cawan Petri untuk dikeringkan dengan waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 90 menit, dan 3 hari. Sewaktu di dalam almari pengaring, cawan Petri dalam keadaan terbuka. Setelah 15, 30, 45, 60, dan 90 menit, cawan Petri selalu ditimbang. Setelah 3 hari, lakukan kembali penimbangan pada masing-masing cawan Petri.
Granul kering dan cawan ditimbang kembali untuk mengetahui berat granul keringnya. Selanjutnya, dihitung kandungan lembab dari granul kering pada masing-masing waktu pengeringan. Dibuat kurva hubungan waktu dan kandungan lembab dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Timbang granul sebanyak 25 gram. Masukkan granul ke dalam ayakan bertingkat. Ayakan disusun mulai dari ayakan yang kasar sampai yang halus. Lakukan pengayakan selama 15 menit. Granul yang tertinggal pada ayakan ditimbang dan dihitung persentasenya. Sedangkan untuk diameter rata-rata granul dihitung dengan rumus sebagai berikut. Timbang granul sebanyak 30 gram. Masukkan granul ke dalam ayakan nomor 30 mesh. Kemudian lakukan pengayakan. Lalu timbang granul yang masih tertinggal pada ayakan. Selanjutnya, hitung kerapuhan granul dengan rumus sebagai berikut. Timbang granul seberat 30 gram.
Masukkan granul perlahan ke dalam corong yang telah ditutup bagian bawahnya. Penutup lubang bagian bawah corong dibuka, dan granul akan mengalir ke bawah. Ukur tinggi kerucut yang terbentuk. Untuk masing-masing ukuran granul dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Sudut diam granul diukur dengan rumus sebagai berikut. Timbang sebanyak 25 gram granul. Masukkan granul ke dalam corong yang telah ditutup bagian bawahnya. Tutup bagian bawah corong ditarik sambil menghidupkan stopwatch. Waktu yang diperlukan untuk semua granul mengalir di bawah dicatat. Fungsi sebagai menguji kerapuhan pada tablo. Nah, di sini nih sistem yang digunakan memakai jadi kalau nak kalian hidupi, colokin dulu. Lagi ada tombol on-off di belakang. Nih, yang mana tuh tombol itu? Ya, nah, cara hidupin dulu lah. Kan ini kan belum setting gitu. Oke, bergerak lah. Jadi sudah dihidupin kan, tablet baru dimasukin, hidupin. Habis itu kalau misalnya di sini ada time, ini ada waktu, ini ada berapa kali putaran, ada berapa kali putaran. Jadi tadi kan waktunya kalian nak berapa tuh? Dalam 25 putaran nih 1 menit ya kan. Jadi kalian ketik aku tekan ini dulu, naik terus kalau kalian nak berapa kali putaran dalam 1 menit itu kalau 25 nak count 25. Jadi itu jadi dia berputar itu dengan yang ketik tadi dalam 1 menit itu 25 itu kan habis itu berhenti deh. Nah gitu kan kita tengok itu apa tablet yang rapuh. Nah, misalnya kan tablet yang rapuh itu ada pinasnya kan. Nah pinasnya keluarnya dari sini. Sini. Nah, baru kalian matikan pinnya, kalian keluarkan, kalian pilih lagi. Jadi ini adalah alatnya, itu namanya rocker, yaitu untuk menguji dari kekerasan tabletnya. Jadi ini kan pakai listrik, jadi pertama kita colokin dulu, kemudian dihidupin tombol on-off-nya yang di belakang, kemudian kita masukin dulu tabletnya ini ke dalam sini, kemudian di start, kemudian dikalibrasi sama kalibrasi, kemudian saat ini numbernya, kemudian di thickness-nya, diameternya. Ini adalah satu kan satu, berarti geser, udah jadi semua. Nah, jadi dia akan memperjelas, kemudian kalau memegang lagi, biasanya tablet yang baru. Nah itu ini dicolokin, terus di situ ada tombol on sama off-nya. Habis itu ini bakal nyala. Nanti yang pertama kali kita lakuin itu kita klik start dulu. Habis itu kita atur waktunya, kita klik yang suhu ini rise sama lower ini tuh buat naik atau ini. Habis itu udah kita tentuin suhunya, kita klik enter. Nah, kita lanjutin lagi ke waktu, kita mau berapa menit. Habis itu kita bisa naikin dulu juga. Habis itu kita bisa klik enter. Habis itu kita baru klik start. Bukan itu, start di basket. Oh iya, startnya yang basket ini, nah yang basket. Nah ini tuh bisa disambungin ke printer, terus sama ada komputer. Kalau seandainya dia disambungin sama komputer sama printer, dia tuh pengaturannya bisa dari komputer itu.
Dan ini itu diisi air. 3/4. Ya, jadi ini tuh biasanya bakal dipanasin Iya, dulu maaf, sesuai Bapak. sama suhu yang kita butuhin, baru dia bakal otomatis Pas Star Basket ini dia akan kerja. Star Basket. Belum gitu tuh. Oke. Dan tadi ini kan hasilnya kalau nak free belum dari sini. Visualization. Kalau ini pengaduk dayung, ini tabung. Nanti di tabung ini diisi tablet dulu, terus air 3/4. Dan ini bentuknya biar airnya tidak keluar. Nah, jadi nanti atur suhunya di sini dia kayak sentuh. Wah. nanti tabletnya dicelupin gitu ya, Beb. Tablet dulu kan air 3/4. Terus ini nih yang akan diatur. Diatur nanti ini roliknya diturunin, nanti turun dayung.